Kena dia. Dia berdiri. Satu. Kita tembak satu, Bang. Kena sebelah kiri, Bang. Spare, kan? 80, Bang. Spare, Bang. Dia. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi, Rabu 28 April di Jayapura, Papua menyampaikan penyerbuan TNI Polri ke markas kelompok kriminal bersenjata KKB di Puncak, Papua Selasa 27 April telah menewaskan 9 orang dari pihak KKB. Iqbal menjelaskan, kontak senjata berawal dari pengejaran terhadap kelompok KKB pasca teror di Beoga. Aparat langsung melakukan penyerbuan setelah mengetahui lokasi KKB di Olenski. Menurut Iqbal, korban KKB 9 orang dan ada di pihak Polri 3 orang. Setelah penyerbuan tersebut, sisa anggota KKB melarikan diri dan mundur sejauh 1,6 km. TNI Polri menegaskan akan terus mengejar dan menangkap anggota KKB. Aparat TNI Polri melaksanakan penindakan sekaligus penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang termonitor mereka lari ke wilayah Olenski dan mengakibatkan korban baik di KKB yang termonitor oleh alat kami ada 9 orang. Kita kontak tembak, diperkirakan mereka lari kocar kacir, mereka mundur sekitar 1,6 km. Kombes Iqbal menegaskan, TNI Polri tetap berkomitmen menyelesaikan kasus kekerasan KKB, mengejar dan menangkap sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Tidak ada tempat bagi KKB baik di Papua dan daerah lain. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk memburu dan menangkap kelompok kriminal bersenjata yang kian mengganas di tanah Papua. Dukungan terhadap penuntasan kasus kekerasan di Papua juga disuarakan DPR yang meminta pemerintah segera melakukan operasi militer guna menghindari semakin banyaknya korban sipil akibat aksi brutalisme kelompok separatis di Papua. Rentetan peristiwa penembakan di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua hingga kini terus terjadi. Bahkan pada minggu lalu, peluru dari senjata milik kelompok kriminal separatis bersenjata merenggut nyawa Jenderal Bintang 1, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putudani, yang gugur di tengah baku tembak aparat keamanan dengan KKB. Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota kelompok kriminal separatis bersenjata. Presiden menegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Dewan Perwakilan Rakyat menyebut kelompok kriminal bersenjata di Papua sudah pantas didefinisikan sebagai kelompok terorisme. Pemerintah diminta untuk melakukan operasi militer guna melawan aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua, namun dengan tetap menjaga kaidah hak asasi manusia. Pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan yang tegas yang saat ini urgent untuk segera dilakukan, segera melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan-gerakan tersebut dengan tetap menjaga kaidah daripada hak asasi manusia untuk masyarakat sipil. Sepakat bahwa memberikan label mereka sebagai kelompok teroris separatis itu sudah sangat Selain operasi militer, pendekatan kemanusiaan juga terus dilakukan TNI Polri terhadap kelompok kriminal bersenjata. Terbukti, 5 orang anggota kelompok kriminal bersenjata yang selama ini beroperasi di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Senin lalu, menyerahkan diri ke Indonesia, termasuk menyerahkan barang bukti 4 pucuk senjata api rakitan dan 11 butir amunisi jenis SS-1. Kelimanya berasal dari wilayah Angkai Sera, Kampung Manawi, dan Kampung Dawai Yapen Timur. Mereka mengaku menyerahkan diri karena ingin hidup aman, normal, sebagai warga Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepolisian setempat menegaskan terus melakukan upaya pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan
kepada para anggota KKB agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, NKRI. Jalan. Jangan berapa mayat lah. Itu.